Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aska Amalina dari kelas 12 IPS 2 absen 24. Di sini saya akan membacakan teks sastra dari novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya dari ulama sekaligus sastrawan Haji Abdul Karim atau Buya Hamka. Novel ini mengandung alur cerita yang kuat mengenai kisah cinta kasih yang gagal akibat terbentur budaya masyarakat Minang. Novel ini juga telah difilmkan dalam layar lebar. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara Hamid dan Zainab. Hamid sejak kecil sudah menjadi anak yatim. Setelah meninggalnya sang ayah, Hamid membantu ibunya mencari nafkah dengan berjualan kue di lingkungan sekitarnya. Hingga ia sering melewati rumah besar milik Engku Haji Ja'far. Engku Haji Ja'far tinggal bersama istrinya yang bernama Ma'asiyah dan anak perempuannya yang bernama Zainab. Ma'asiyah sering membeli kue yang dijual Hamid dan bertanya tentang kehidupan Hamid. Setelah Hamid bercerita, Ma'asiyah meminta agar ibunya datang ke rumahnya. Lama-kelamaan, mereka menjadi akrab. Ketika usia Hamid menginjak 7 tahun, dia disekolahkan Engku Haji Ja'far di satu tempat dengan Zainab. Usai tamat SD, keduanya disekolahkan di Mulo. Kemudian, setelah tamat dari Mulo, keduanya harus berpisah dan mengikuti adat setempat. Dalam adat Minang, perempuan seusia Zainab harus dipingit, sedangkan laki-laki diperbolehkan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hamid pun kemudian melanjutkan sekolahnya di sekolah agama di Padang Panjang dan dibiayai oleh Engku Haji Ja'far. Namun seiring berjalannya waktu, Hamid menyadari bahwa ia mencintai Zainab. Tetapi ia sadar bahwa perasaan itu tidak boleh ia ungkapkan sebab ia sadar bahwa ia tidak layak untuk mencintai Zainab. Tiba-tiba ada kabar bahwa Engku Haji Ja'far meninggal dunia dan membuat Hamid menjadi jarang untuk datang ke rumah itu. Setelah itu, ibunya juga sakit-sakitan dan akhirnya juga meninggal dunia. Ketika Hamid bertemu dengan Ma'asiyah, ia diminta untuk membujuk Zainab agar mau dinikahkan dengan saudara Haji Ja'far. Pada saat itu, Hamid merasa patah hati. Hamid tidak berani menolak pesan dari Ma'asiyah, dan kemudian ia membujuk Zainab agar menikah dengan orang itu. Zainab bersikeras untuk menolaknya, sampai akhirnya Hamid meninggalkan kota Padang tersebut untuk menyembuhkan luka di hatinya. Hamid pun hanya mengirimkan surat pada Zainab untuk mematuhi perintah ibunya menikah dengan pilihan orang tuanya. Tak terasa perjalanan Hamid sudah sampai ke Mekah dan bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Saleh. Saleh bukan. Saleh ini bercerita tentang keadaan Zainab dan mengatakan bahwa Zainab mencintai Hamid. Hamid pun senang mendengarnya karena selama ini cintanya berbalas. Namun sayangnya Hamid tidak ada di tempat Zainab berada. Dan Zainab bisa mengirimkan balasan surat Hamid setelah ia mengetahui bahwa ternyata Hamid itu berada di Mekah. Lambat laun, pada akhirnya Zainab sakit-sakitan dan masih menunggu Hamid untuk pulang. Tetapi belum sempat Hamid pulang, Zainab ternyata sudah meninggal dunia. Di Mekah pun Hamid juga sakit-sakitan dan hendak melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah. Hingga ia yang mengetahui kabar Zainab lebih dahulu pulang, ia sangat sedih. Tetapi ia hanya bisa bersabar dan merelakannya. Pada akhirnya sampailah Hamid di depan Ka'bah dan kuasa ilahi berkehendak. Pada tawaf ke-7, Hamid mendapatkan sakaratul maut lalu meninggal dunia setelah ia memanjatkan doa terakhirnya. Teori yang digunakan penulis untuk buku ini adalah menggunakan pendekatan ekspresif. Teori ekspresif adalah pendekatan dalam kritik karya sastra yang fokus kajiannya pada perasaan penulis dengan ekspresi atau curahan.
perasaan sebagai produk imajinasi penulis yang bekerja dengan pikiran dan perasaan. Kritik ini mencari dalam karya sastra fakta-fakta. Dalam novel ini terdapat nilai-nilai Islami seperti nilai akidah, yaitu percaya dan pengakuan terhadap keesaan Allah SWT yang menjadi landasan keimanan. Kemudian ada juga nilai budaya Minangkabau di dalamnya, yaitu adatnya mengatur tata kehidupan masyarakat dalam setiap perilaku pergaulan yang berdasarkan kepada ajaran budi pekerti yang baik dan bermoral mulia. Kelebihan dari novel ini adalah yang pertama, ceritanya singkat tetapi pesan moralnya dapat tersampaikan. Yang kedua, penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana namun memikat hati para pembacanya karena memberikan kesan yang mendalam. Kemudian yang ketiga, konflik yang digunakan memberikan kritik atas adat masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, bahasanya sulit dimengerti di beberapa bagian sehingga harus dibaca berulang-ulang kali. Selain itu, ada beberapa istilah juga yang sulit dimengerti sehingga harus mencari istilah tersebut di internet. Yang kedua, di dalam bukunya akan lebih bagus lagi jika ditambahkan gambar tentang cerita tersebut agar lebih menarik dan pembaca bisa langsung mengerti alur dari ceritanya. Novel ini memiliki banyak pesan moral seperti contoh kita harus mempunyai kesabaran dalam menghadapi persoalan hidup. Kemudian mentaati kedua orang tua dan tidak lebih cepat untuk putus asa. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah layak dibaca oleh kalangan anak-anak remaja, dewasa, orang tua karena ceritanya yang menarik dan menceritakan tentang romantisme dengan kesabaran tingkat tinggi yang dapat membuat kita menitikkan air mata. Wow. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.